Kalau kita mau menikmati semua yang baik, maka ya hiduplah dalam kekudusan. Amin. Kejarlah perkenanan Tuhan, amin. Karena dosa itu membuat kita menghalangi kita menikmati yang baik. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku kurang tajam mendengarkan seruanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Katakan amin. Ketika kita ini hidup dalam dosa, nggak mau bertobat, ya keadaan kita ya seperti itu. Kita hidup dalam keadaan kutuk. Kenapa? Ingat loh, karena Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, kita ini punya banyak saksi yang melihat hidup kita. Saksi yang pertama itu pasti Tuhan. Saksi yang kedua adalah setan. Setan bisa lihat saudara, walaupun saudara nggak bisa lihat setan, amin. Ya, setan bisa lihat kita loh. Jadi kita tadi nyanyi di sini ya, ku yakin kau hadir di sini. Waktu mau bersinah nyanyi juga, ku yakin kau hadir. Amin. Lo bener, waktu kita mau berantem nyanyi, amin. Karena Tuhan itu hadir, Dia melihat semua yang kita buat. Kalau saudara cuma hebat nyanyi di gereja, pulang ke rumah saudara maki-makian suami istri, saudara hidup dalam kepahitan, nggak ada guna saudara. Karena setan juga ketawa lihat hidup saudara. Setan bilang di gereja dia nyanyi hebat ya. Oh kalau nyanyi itu luar biasa, sampai surga bergetar. Tapi keluar dari gereja hidupnya, setan bisa lihat kita nggak bisa lihat setan. Jadi hati-hati ya. Kenapa ketika kita melakukan dosa, iblis itu mendakwah di hadapan Tuhan? Ya, ketika ada alasan Tuhan memberkati kita, iblis juga cari alasan. Lihat saudara, ketika anak-anak Allah menghadap kepada Tuhan di kisah Ayub yang pertama, di situ juga dikatakan ada anak-anak iblis. Ya, jadi anak Tuhan menghadap Allah, anak iblis ikut di dalam barisan itu. Lalu Tuhan tanya, iblis dari mana lu? Dari jalan-jalan keliling dunia. Kata setan, saya habis jalan-jalan mengelilingi bumi. Jadi kerjaannya setan itu keliling-keliling. Jadi kalau ada orang Kristen yang sukanya keliling terus tanpa tujuan, nah itu temennya. Ya bertobat, amin. Jangan keliling-keliling terus. Lalu Tuhan tanya, kamu keliling-keliling ngapain? Ya melihat kehidupan orang-orang itu. Lalu Tuhan bilang, kamu lihat Ayub nggak? Iya saya lihat Ayub. Saleh ya, hidupnya takut akan aku ya. Setan bilang, iya karena engkau pagari kekayaannya, karena engkau pagari anak-anaknya. Alkitab berkata Ayub itu ketika anak-anaknya pulang pesta, tengah malam pulang pagi, bangun pagi, Ayub selalu mempersembahkan korban. Dia bakar korban, dia tumpahkan darah anak domba untuk apa? Dia bilang jangan-jangan tadi malam anak-anakku sudah bersinah. Itu yang membuat Ayub itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, iblis keliling. Ingat saudara ya, iblis itu kerjaannya keliling. Jadi hati-hati, jangan banyak-banyak bikin dosa. Setan tahu hidup kita. Ya, Tuhan melihat hidup kita. Ini siklus bangsa Israel ketika mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan serahkan keadaan mereka terkutuk, ditekan di dalam kekerasan. Sehebat apapun kita pelayanan, sehebat apapun kita bergereja, sehebat apapun kita jadi pengerja, kalau kita hidup dalam dosa, kasihan deh lu. Hidupmu tidak akan mengalami hal yang baik. Amin saudara. Untuk apa kita datang beribadah setiap hari, dengar firman, pulang berubah? Nah orang Kristen sekarang itu, ya saudara ya, kita ini sebagai seorang wanita juga ya, nanti masih panjang nih, kita akan belajar sama-sama. Ada banyak hal yang iblis itu sering tipu kita sehingga kita jatuh dan jatuh. Lalu ayat yang kedua bilang Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Kanaan. Lalu ayat yang ketiga saya akan bacakan buat saudara, nanti kita gantian. Terus ayat yang ketiga tolong tayangkan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Waktu sudah ditekan sama Raja Kanaan, orang Israel berseru kepada Tuhan ya. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ya, nggak enak hidup di bawah tekanan itu, nggak enak. Ya, ditindas. Kenapa? Dosa. Tuhan yang menyerahkan. Kalau Tuhan sudah menyerahkan hidup kita, saudara, itu bahaya. Ya,
Bahaya ya. Di dalam kitab saya pernah baca ayat firman Tuhan itu yang dikatakan begini, karena kedegilan hati mereka Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya untuk saling mencemarkan. Kalau Tuhan yang sudah menyerahkan, itu bahaya loh ya, itu bahaya. Nah di sini dikatakan bangsa Israel berseru karena sudah nggak tahan, 20 tahun ditindas ya dengan kerasnya. Lalu baca ayat yang keempat bilang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi ceritanya setelah Yosua mati, ketika dia pimpin bangsa Israel bawa masuk ke dalam tanah Kanaan, Yosua mati, Tuhan mengangkat hakim-hakim ya. Deborah adalah hakim keempat, hakim wanita pertama dan satu-satunya di Israel. Tuhan bisa pakai wanita. Wanita-wanita bilang amin. Ya, ini hari Kartini. Harinya kita ini. Makanya khotbah saya juga tentang wanita. Tuhan mengangkat Deborah sebagai hakim wanita satu-satunya dan yang pertama di Israel, hanya Deborah. Kenapa Tuhan angkat dia? Pasti selalu Tuhan punya alasan ketika mengangkat seseorang. Yang pertama, pasti dia takut sama Tuhan. Yang kedua, pasti dia taat pada Tuhan. Ada banyak alasan Tuhan pakai seseorang, saudara. Oke, kita lanjut ayat yang kelima, baca sama-sama 1, 2, 3. Dia biasa bisa duduk di bawah pohon korma Deborah di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi tugasnya dia itu menyelesaikan segala persoalannya bangsa Israel, umat Tuhan. Kalau ada yang begini datang sama Deborah, Deborah ini ada masalah gini ya, kalau diadili harus diadili, kalau enggak dia kasih jalan keluar. Itu tugasnya Deborah sebagai hakim, memimpin bangsa itu mereka kembali ke jalan Tuhan ya. Lalu ayat yang ke-6, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Deborah menangkap sebuah perintah Tuhan, menyuruh bergerak. Barak itu pada waktu itu kedudukannya adalah sebagai jenderal ya, angkatan bersenjatanya Israel. Ini ketua TNI, kepala TNI, saudara. Dia yang menjadi panglima, jenderal di atas semua pasukan tentara bangsa Israel. Kenapa Deborah panggil Barak? Karena memang itu bagiannya. Deborah menyampaikan sebuah pesan Tuhan, maju berperang ya, bawa pasukanmu ya, karena Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Kita lihat ayat yang ke-8 bilang apa? Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Aduh, ini sebenarnya ini panglima TNI loh. Tapi jawabannya begini nih, coba saudara. Ya, letoy nggak? Saudara bisa bayangkan ketika waktu itu berarti yang memutuskan kemenangan itu Barak apa Deborah? Dia udah bilang, kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu nggak maju, aku juga nggak maju. Ini bagus diapain nih panglima TNI begini? Dia balikin ke Deborah, padahal kan Deborah itu seorang wanita yang harusnya memimpin pertempuran. Ya kepala TNI-nya lah yang berangkat. Harusnya dia bilang, oke, saya maju, dukung doa ya, puasa, bener nggak? Tapi dia menaruh, saudara, bayangkan sebuah keputusan penting ada di tangan Deborah. Kalau kamu maju, aku maju. Kalau enggak, ya enggak juga. Jadi kemenangan dan kebebasan bangsa Israel ada di tangan siapa? Deborah. Ya, saya nggak tahu apa yang membuat, mungkin Barak ini memang orangnya kurang beriman. Memang dari dulu laki-laki dan perempuan itu kurang beriman laki-laki. Ya, saudara jangan menatap saya dengan wajah begitu ya. Saudara akui atau tidak, bilang saja Amin nggak bapak-bapak?
Ya, ya nggak usah ngambek. Ya, memang benar dari dulu. Ya, itu yang namanya beriman itu, laki-laki itu susah suruh beriman. Kenapa? Karena laki-laki itu selalu pakai logika. Ada banyak pertimbangan di hatinya. Barak, gila, si Sera itu punya kekuatan kereta kuda 900. Wow, banyak nggak? Dia punya pahlawan itu berapa puluh ribu. Lah aku disuruh maju. Astagfirullah, subhanallah. Lihat kereta berkudanya aja 900 biji banyaknya. Aduh. Makanya bapak-bapak, ada saatnya beriman itu nggak pakai logika. Nggak ada amin kan? Amin bapak-bapak. Ya, belajar mempercayai Tuhan, sering kali kita harus menanggalkan logika kita loh. Ya, makanya kenapa Petrus mau berjalan di atas air ketika Yesus berkata, Petrus jalan. Dia tahu secara logika sebenarnya itu menentang gaya gravitasi bumi. Orang berjalan di atas air pasti tenggelam. Tapi ketika Yesus yang menyuruh, tanpa berpikir panjang, Petrus keluar dari perahu berjalan. Ketika ada angin, tiba-tiba logikanya muncul. Langsung Petrus berpikir, gila, ini aku di atas air. Secara hukum gravitasi bumi nggak boleh loh, ini aku nih mesti tenggelam. Begitu dia takut, Alkitab berkata, maka tenggelamlah maju lagi. Petrus. Ya, akhirnya Tuhan bilang, hai kamu yang kurang percaya. Seringkali untuk mempercayai Tuhan kita nggak butuh logika. Amin bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu seringkali dalam keputusan bisnis, dalam melakukan segala sesuatu selalu cuma pakai ini. Tuhan mau engkau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kemenangan itu bagian Tuhan. Kita boleh melakukan segala perkara dengan kekuatan kita, berusaha mencoba, tapi pada akhirnya keputusan itu datang dari Tuhan. Amin. Makanya Alkitab berkata, ya orang boleh menimbang-nimbang dalam hati, orang boleh punya banyak perhitungan, tetapi jawaban itu selalu hanya datang dari Tuhan. Bapak-bapak jangan terlalu sering pakai logika. Makanya saudara, ya saya selalu ingat-ingatin ya, survei membuktikan yang lebih banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Ya, kenapa? Karena memang secara ilmu ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi udah ukurannya kecil, memorinya penuh. Semua dipikir. Waktu nggak sanggup, jebol. Beda sama perempuan, otaknya lebih gede tapi nggak ada isinya. Karena jarang dipakai. Ya, ibu-ibu itu jarang mikir. Bapak-bapak itu saudara, anaknya masih mau kuliah 3 tahun, 10 tahun udah dipikir loh dari sekarang. Bener, dia udah mikir nanti uangnya dari mana, nanti gimana. Ibu-ibu itu enggak, dia pakai perasaan terus. Nggak ada duit, nangis. Habis nangis udah selesai. Ada masalah, hatinya tertekan, curhat sama temennya. WA, gue mau cerita nih, kenapa bete banget sama suami, kenapa ini gini, curhat panjang banget saudara. Padahal temennya nggak baca loh. Saking panjangnya temen cuma gini, terus dia balas, yes, amin ya, berdoa saja. Udah belum dia. Padahal juga nggak dibaca. Tetapi itulah wanita. Wanita itu selalu pakai perasaan. Saya kemarin ada ibu yang telepon saya malam-malam, Bu Debi, saya berantem sama suami. Terus dia nggak mau ngomong nih. Yaudah besok pagi waktu dia bangun, ibu cium dia, nggak mau. Ya kalau dia tegur saya, ya saya mau. Kalau nggak, ya malas juga Bu. Ya jangan gitulah Bu. Ya laki-laki itu memang begitu, kelihatannya kuat, padahal mereka itu makhluk yang lemah. Ya nanti kita lihat aja besok pagi ya. Besok pagi ya saya tanya, Bu gimana Bu? Nggak mau jawab, nggak mau noleh, nggak mau ini. Ya udahlah biarin aja, saya mau pergi. Ya nggak lama suaminya WA saya, Bu, dua-dua curhat sama saya sudah. Iya, saya bilang itu loh. Iya Pak, nggak usah marah-marah Pak, ingat kesehatan Pak. Udah marah sebentar aja, ibu diajak ngomong. Istri saya itu ya Bu, saya itu sampai bingung ya sama perempuan. Dia lupa saya ini juga perempuan. Saya bilang, Pak, ingat, wanita itu perasaannya lembut, Pak. Ya, perasaannya wanita itu halus. Nah, itu yang saya bingung, Bu Debi. Wanita itu katanya perasaannya halus, tapi nggak semau disebut makhluk halus. Ya nggak mau lah, Pak, setan dong. Ya, dibilang makhluk halus marah dia, Bu. Padahal perasaannya halus.
Saya bilang, Pak, ya ini aja Pak yang ngalah. Jadi saya tuh bingung saudara ya. Sampai ibunya bilang, saya tuh jengkel ya Bu. Ibu tahu nggak, semalam kita berantem, saya nangis termehek-mehek Bu di atas kasur, dia ngorok. Memang disitulah bedanya laki-laki dan perempuan. Kenapa? Anda nangis kan baper ibu-ibu ya, baper nangis. Suamiku nggak ngerti, berharap suaminya bujukin dia belai rambutnya, udah ya sayang. Yang nggak diperhatikan tambah baru sambil ngintip suaminya. Halo ibu-ibu. Ya, lalu suaminya begini, ini nangis terus, kapan berhentinya ya? Gue besok mau kerja nih, bisa telat berangkat nih kalau nggak tidur. Tidur dia ngorok. Nah istrinya baper, makin ngambek, nggak pernah ketemu. Dia bilang, ibu suami saya itu nggak ngerti perasaan saya Bu, apalagi isi hati saya. Ya nggak bisa, orang suamimu tuh bukan dukun, suruh ngerti isi hati ya nggak mungkin. Coba kalau ada orang konseling, Bu Devi saya mau konseling, iya tentang apa? Ibu baca isi hati saya, pulang kau ya, emang kau pikir saya dukun? Nggak bisa ibu-ibu mengharap suami mengerti isi hati dan perasaan kita. Capek deh ya, jangan menuntut begitu ya. Makanya ibu-ibu jangan baper, jadi seperti Deborah. Amin. Ya, jangan baper. Kita baper capek sendiri, karena suamimu nggak bakalan mikir perasaanmu, dia selalu pakai lo. Saya nggak tahu alasan apa sampai Barak akhirnya ragu untuk maju. Padahal Deborah bilang Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tapi karena ada begitu banyak pertimbangan, mungkin sudah 20 tahun dikuasai oleh Sisera, itu yang membuat akhirnya banyak laki-laki itu seringkali nggak mau mencoba sesuatu yang baru karena sudah terlalu lama menikmati yang begitu-begitu itu. Bapak-bapak, libatkan istrimu ya di dalam segala hal. Mau mutusin bisnis, ajak istri rangkulan. Ayo saya, kita doa sama-sama. Amin. Ada ibu-ibu tuh yang bilang sama saya, Bu Devi, suami saya itu nggak mau diajak doa Bu. Apalagi suruh kita gandengan tangan kalau malam mau tidur, dia nggak mau. Saya bilang sama suamimu, truk aja gandengan. Masa suami istri nggak mau gandengan? Gandeng itu tanda kita ini sehati, amin. Amin. Ya, lalu saudara, karena Barak takut, nggak tahu ada keraguan apa, dia bilang sama Deborah, kalau kamu ikut, aku ikut. Kalau kamu nggak maju, aku nggak maju. Ini bahaya banget, saudara. Wanita itu sejak awal diciptakan menjadi seorang penolong. Jadi tolong pria jangan bilang no woman no cry. Tolong cabut kata-kata itu, amin. Karena kalau nggak ada woman, kamu nangis. Justru malah ada cry di sana kalau nggak ada woman. Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika dia ciptakan Adam, dia lihat Adam. Saudara bisa bayangkan kalau nggak ada Hawa, Adam itu ngomong sama monyet, jalan-jalan di Taman Eden, bingung. Monyet temennya, bener. Lalu Tuhan lihat, stres dia lama-lama, gila ini kalau nggak ada teman. Amin bapak-bapak. Ya. Ya, ibu nanti pulang bapak ditraktir loh. Ya, itu luapan hatinya langsung ya. Bapak ditinggal istri mau gila kan? Enggak. Berarti istrinya tidak berdampak ini. Ya, jadi saudara, ya Adam itu melongo, ya lihatin monyet, lihatin kambing, tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan tuh melihat, kasihan ya, tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi wanita kita ini diciptakan sebagai di mana-mana yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang maaf ya bapak-bapak. Pria itu hanya kelihatannya saja kuat, padahal lemah. Ya benar, Alkitab itu udah bilang kita ini diciptakan sebagai penolong. Ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong, itu artinya Tuhan berikan kita kuasa sebagai seorang wanita untuk bisa mempengaruhi pria. Makanya ada statement yang berkata, di balik seorang pria sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya.
Di balik pria gagal, banyak wanita yang tidak hebat. Yang amin cuma satu loh. Yang lain pada nggak mau ngaku. Jadi kita ini diciptakan sebagai seorang penolong. Nah, bapak-bapak jangan bilang gini, tapi kan Bu, kita ini kan gara-gara Hawa itu kita jatuh dalam dosa. Pertama kali ketika Tuhan menciptakan Hawa, Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, Tuhan bentuk, lalu dikasih daging, lalu jadilah seorang wanita. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat Hawa di sampingnya, kagum atas ciptaan Tuhan, seorang penolong yang diberikan. Adam bilang gini, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Luar biasa ya. Pada akhirnya setan tahu, setan membujuk Hawa untuk makan buah terlarang itu. Bapak-bapak, jangan langsung salahkan wanita. Kenapa setan membujuk Hawa? Karena dia tahu Hawa diciptakan sebagai penolong bagi Adam. Wanita penolong itu selalu ingat suami dan anak. Amin. Kita pergi kemana, makan apa, ingat, aduh suami anak, bungkus ya Pak buat suami anak di rumah. Bener nggak? Suami nggak pernah ingat. Ya, makan sendiri ya. Pokoknya pulang tanya dari sama istri, malah udah makan? Belum. Baru udah makan. Akhirnya setan mempengaruhi Hawa. Alkitab berkata, ketika Hawa istrinya memakan buah itu, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia berikan buah yang dia makan itu tinggal separuh, dia kasih sama Adam. Saya mau tanya, kalau yang digoda Adam waktu itu, apa yang terjadi? Adam makan diam-diam satu pohon itu buah, habis semua. Hawa tanya, ngapain dah? Enggak. Kayaknya kamu habis makan apa? Enggak. Makanya setan itu tahu yang dia goda itu Hawa, supaya Hawa menggoda Adam. Bukan menggoda sebenarnya, naluri penolongnya itu. Dia makan buah itu enak banget, suamiku ini mesti nyicipin ini karena ini enak banget. Beda kalau Adam, saking enaknya dihabisin supaya Hawa mana ya, mudah-mudahan Hawa nggak lihat, dia makan habis. Maka gagallah setan, yang jatuh cuma Adam. Tapi setan tahu kebenaran ini, dia goda Hawa. Jadi bapak-bapak jangan salahin Hawa lagi sekarang ya. Saya sudah klarifikasi hari ini. Dan ini pakai ada kebenaran firman Tuhannya ya. Saya tidak berbicara atas niat saya sendiri loh. Ini Tuhan bukakan sama saya. Sudah cukup Anda menyalahkan wanita. Enggak ya. Jadi saudara udah ngerti sampai di sini, wanita itu penolong. Makanya saya berdoa juga di sini para wanita, engkau punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Tapi tergantung engkau pengaruhi ke hal yang buruk atau hal yang baik. Ya, jangan ikutin setan, karena hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia pengaruhi suaminya, jauh dari ibunya, jauh dari kakaknya. Akhirnya musuhan, begitu nikah jadi permusuhan keluarga, ibu sama anak terpisah. Ada saya dengar orang bilang, itu Bu, sejak anak saya nikah sama perempuan itu Bu, dia nggak pernah hormat sama saya. Ada loh mantu-mantu yang begini nih. Ibu-ibu ngerti ya, kenapa mertua itu kadang suka ngurusi? Karena anak itu dia besarin puluhan tahun. Terus engkau ketemu waktu dia sudah jadi sarjana, dia sudah punya kerjaan, yang sekolahin dia itu ibu bapaknya, amin. Bener nggak? Ya, Anda mau terpukul, tersinggung silakan. Tapi ini tugas saya menyampaikan. Karena sudah terlalu banyak nih saya konseling. Itu Bu, sejak nikah sama perempuan itu, saya dimusuhin, kasihan kan ibunya yang udah pelihara anak ini sampai 20 tahun, tiba-tiba ketemu seorang wanita, dia melupakan semua keluarganya. Engkau dapat udah enak, udah jadi sarjana, udah kerja, lu tinggal terima gaji. Coba berani ada yang protes saya? Nah, kita buka yuk kebenaran ini. Cukup orang Kristen, engkau hebat di gereja tapi berantem sama mertua, berantem sama kakak ipar, ngapain coba? Apa yang kau pelajari firman di dalam Alkitab, di dalam gereja? Benar nggak? Ya, setelah menikah, dia nggak pernah hormat sama saya, Bu. Itu Bu, kalau mertua saya datang ke rumah, udah deh saya sama suami ribut terus.
Kenapa? Mertua mau campuri semua. Ya maklum, dia masih merasa itu anaknya yang dia besarkan dari kecil. Kalau mertua saya datang di rumah saya, saudara, ya begitu. Saya goreng tempe, potong tipis-tipis, dia iris. Sini, Daniel tuh nggak suka tipis-tipis, maunya yang tebel. Dalam hati saya, dia udah nikah sama saya, Bu. Saya tahu dia nggak suka yang tebel. Tapi ya sudahlah, emaknya, betul nggak? Ntar semua masakan dikasih gula, dikasih kecap. Saya bilang, Bu, nanti kemanisan. Orang pupuk, Daniel seneng yang manis. Saya bilang, sekarang udah nggak terlalu, Bu, karena istrinya udah manis. Masalah buat lo. Kayaknya nggak terima. Ya, keberatan Anda. Ya, jadi tapi ya maklum aja kan. Ya wes lah, maklum. Ya memang itu orang tuanya dari kecil dia yang besarkan suami saya. Jadi waktu dia datang dia merasa itu masih anaknya. Semua mau diurusi, kita ngerti aja niat baiknya, bener nggak? Ya, sampai kadang, loh ini kenapa Mas Bunga di sini, Ji? Saya tanya sama anaknya, itu maknya tadi mak yang pindahin. Saya tanya, mak kenapa dipindahin? Gak bagus kalau di situ menghalangi. Ya wes, biarin aja. Ntar kalau dia pulang kita balikin lagi. Bener nggak saudara? Ngapain sih harus berantem? Amin. Coba kalau semua kita waras, kan nggak perlu ada pertikaian. Apalagi terus kita datang suami, tuh loh makmu itu loh, semua kan. Coba saudara jadi penolong tuh yang bener. Amin. Jangan setelah nikah sama kamu terus suamimu jadi berantem sama maknya. Itu nggak bener. Buah apa yang dihasilkan? Saya kadang saya ingetin suami loh, saya kasih uang ke mak lo, kamu belum kasih uang lo bulan ini. Kadang kalau ketemu maknya, saya udah pegang duit, saya suruh suami saya yang kasih, kamu yang ngasih ya, biar dia tahu anaknya itu sayang mamanya. Masa saya terus, sekali-sekali kamu. Kata suami saya, sama aja lah. Enggak sama, nih kamu yang kasih. Harus seperti itu saudara. Belajar kita menghormati, amin. Ya, ada ibu-ibu cerita sama saya, itu Bu Dewi tiap mertua datang, saya sama suami ribut, aduh Bu kacau, waduh gimana, tapi saya mau usir dia nggak bisa. Terus akhirnya saya beli tanaman Bu, saya taruh di rumah. Dia datang ditanya, bagus banget nih tanaman apa namanya? Lidah mertua. Kan ada tuh sansevieria yang tajam-tajam, panjang, tajam kayak pedang. Kenapa juga itu orang namakan lidah mertua coba? Baru dia taruh di depan pintu rumah, banyak banget tanaman tusuk-tusuk tinggi. Maknya tanya, ini tanaman apa ya? Bagus ya? Ini namanya lidah mertua, Mak. Ya tajamnya kayak begini nih, Mak. Ya besok maknya packing barang pulang ke kampung, saudara. Kalau dia senang. Jangan ya, saudara. Sebagai wanita, kita ini diberikan Tuhan kuasa untuk menolong, untuk mempengaruhi suami, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, amin. Yang berantem sama mertua pulang nanti berbaikan. Kalau enggak, Anda nggak usah datang gereja lagi. Gak benar, percuma kan? Ngapain gereja coba kalau nggak belajar lakukan firman? Amin. Jangan punya musuh yang berantem sama ipar, datang, perbaiki hubunganmu. Tuhan udah mau datang, jangan main-main saudara. Tuhan mau kita kudus dan berkenan di hadapannya. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, yang keras-keras aja hari-hari ini. Ya, pakai lidah-lidah. Ya, nggak apa-apa ya kalau kita mengerti kebenaran ini. Ya udah, orang tua kan dia merasa ya udahlah jangan bermusuhan. Kemarin ada ibu-ibu yang mengeluh sama saya, Bu Devi, anak saya sejak menikah nggak pernah peduli orang tua kami, kadang kesusahan uang, dia diberkati luar biasa, tapi dia nggak pernah lihat kami. Sampai kadang-kadang suami saya bilang, di mana firman yang waktu kecil dia kita bawa ke sekolah minggu? Tapi dia jadi begini sejak ketemu istrinya. Jadi tolong istri-istri, engkau tuh diciptakan menjadi penolong, bukan pemecah belah di dalam keluarga, amin. Makanya saya ini menjadi mantu kesenangan suami mertua saya. Ya, bener. Ya, disayang banget saya sama mertua. Ya karena saya ngerti aja, bener nggak? Orang itu merasa dikasihi kalau dikasih duit. Jangan ketawa, ngaku, bener nggak? Kita bilang kita doain dia nggak rasa saudara doa. Tapi duit dia rasa. Amin. Makanya Yesus bilang gini, engkau harus cerdik jadi anak Tuhan. Lebih cerdik dari orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia mengikat persahabatan dengan mamon. Orang tua itu merasa dikasih kalau apa sih? Waktu dia butuh duit, kita kasih dia duit, bener nggak? Kita kasih dia perhatian, ya.
saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, bagaimana bukti kita mengasihi mereka? Ya saat mereka butuh, ya tolong ngasih. Cuma itu, kalau memang kita berlebih, kenapa tidak? Amin apa amin? Ya, orang Kristen tuh gitu, kita saudara dalam Tuhan. Kalau duit, tunggu dulu. Nah, ini saudara ya, kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Akhirnya saudara, Barak itu nggak mau. Kalau kamu maju, aku maju. Ya, tapi Deborah adalah wanita yang luar biasa di dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya, dia bilang apa saudara? Ya, ayat yang berikutnya ketika Deborah tadi dia bilang, ya sudah saya, kalau kamu maju, saya maju. Itu ayat yang ke-5 kalau nggak salah ya. Kata Deborah, baik, aku turut. Ya, Deborah menantang Barak. Oke, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang akan engkau lakukan ini. Kenapa? Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Tadinya Tuhan berjanji akan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya Barak. Tapi karena Barak menolak dan bilang kalau Deborah pergi, dia pergi. Kalau enggak. Akhirnya Deborah bilang, oke, karena kamu sudah punya iman yang seperti itu, kamu ragu. Maaf ya, kamu tidak akan mendapat kemuliaan dan kehormatan di peperangan ini. Padahal Tuhan mau serahkan siapa? Panglimanya Kanaan, Sisera, panglima yang luar biasa, gagah perkasa. Coba kalau diserahkan ke tangannya Barak, dia bisa bunuh Sisera, tersebar ke seluruh dunia. Bahwa Barak akhirnya berhasil menumpas Sisera. Dia dapat kehormatan dan kemuliaan yang wow. Seringkali kita membuang kesempatan dari Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan kita. Ya. Visi dari Tuhan bisa nggak batal? Bisa. Siapa yang membatalkan? Manusia. Walaupun Tuhan berencana melakukan ini, ketika ada campur tangan manusia yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan, bisa bubar. Ya, jadi hari ini saudara, mari kita pegang iman kita, belajar pegang dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Semua yang dibangun dengan berdasarkan kekuatan manusia bubar di tengah jalan. Nggak akan ada yang bisa berjalan. Sekalipun bisa, Tuhan bilang kemuliaan bukan engkau yang akan terima. Kan sayang, dia kehilangan promosi. Barak adalah seorang panglima TNI dan dia sangat butuhkan promosi. Itu sudah tahu, orang itu dapat promosi, apalagi di bagian militer. Itu dia dapat promosi ketika dia berhasil mengalahkan seseorang yang luar biasa. Ya, ketika Daud mengalahkan Goliat, apa timbal balik? Ini sayembara dari Raja Saul. Kalau ada seorang yang bisa mengalahkan ini orang yang luar biasa, karena semua prajurit kuda angkat tangan. Yang pertama, dia diangkat jadi prajurit. Yang kedua, dikasih nikah sama anaknya raja. Bayangkan kalau Barak bisa bunuh Sisera waktu itu, dia bisa menempati posisi yang luar biasa. Tapi karena imannya ciut, karena dia takut, karena dia nggak percaya sama Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang membuat kita takut. Tapi hari-hari ini Tuhan tuntut iman kita kepada Dia. Amin. Nggak perlu takut saudara, bersama Tuhan kita bisa mencapai kemenangan. Ya, lalu akhirnya kamu nggak akan terima kemenangan. Ya udah, maju aja. Tapi maaf, kemuliaan nggak akan jatuh ke tanganmu. Toh sama-sama berangkat. Kenapa sih dia harus taruh imannya kepada Deborah? Harusnya dia percaya aja. Lalu ayat yang berikutnya bilang apa saudara? Ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat 11. Ya. Ayat 11 langsung. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantim di Sanaim di dekat Kedes. Jadi saudara, ini ceritanya nanti kalau saudara pulang di rumah saudara bisa baca. Saudara tahu pada akhirnya Sisera itu mati di tangan siapa? Sisera mati bukan di tangannya Barak, bukan di tangannya Deborah.
Si Sera itu mati ketika dia lari dari, sudah ditumpas habis sama Barak, semua pasukannya, kereta berkudanya sudah ditumbang balikan oleh Barak. Lalu dia lari, saudara. Waktu dia lari, dia bersembunyi di satu gubuk. Ya, di dalam gubuk itu ada yang namanya Yael, itu seorang wanita dalam gubuk itu. Dia masuk minta air minum. Kasih saya minum, saya dalam keadaan ketakutan dan kelelahan, boleh nggak saya numpang minum di gubukmu? Dikasih minum, lalu dia bilang, ada selimut nggak? Saya mau tutup diri saya lagi ketakutan sembunyi. Kamu tolong berdiri depan pintu, kalau ada orang datang ke sini bilang nggak ada siapa-siapa ya. Lalu wanita ini pergi keluar, dia bilang, iya. Dia pergi keluar, dia ambil palu-palu, saudara. Dia masuk, dia dapati si Sera lagi tidur nyenyak, dipukul di kepala, pak, si Sera mati. Bukan di tangan seorang pahlawan, cuma mati di tangan orang perempuan biasa di kampung, yang gubuknya dipakai buat sembunyinya si Sera. Kalau Tuhan mau beri kemenangan, kesempatan, bahkan orang biasa pun Tuhan bisa pakai jadi luar biasa, amin. Ya, bener nggak? Nyesel nggak? Secara ini mungkin Barak, ya ampun, Barak datang, dia tanya sama perempuan itu, ada orang nggak lari ke sini? Ada tuh di dalam. Begitu Barak masuk, dia dapati si Sera udah mati dengan luka di kepala karena dipukul pakai palu-palu. Simpel banget nggak matinya? Ya, bukan mati di panah, bukan mati di pedang dengan luka-luka, nggak, ketiduran, ketakutan, dipukul palanya, mati. Ya, saudara. Kalau kita ini mau belajar percaya sama Tuhan, Tuhan udah bilang lewat Deborah, Allah akan menyerahkan si Sera dalam tanganmu, Barak. Tapi karena Barak punya banyak ketakutan pertimbangan dalam hidup ini, seringkali kita juga melewatkan banyak kesempatan berharga dari Tuhan karena kita takut menghadapi kenyataan di depan. Saya ingat ketika dulu papi saya suruh pilih, kamu pilih keluarga atau Yesus. Secara manusia jujur, ada banyak ketakutan di depan saya. Saya mau makan apa? Saya mau tinggal di mana? Saya mau makan dari mana? Saya mau kerja apa? Dia bilang, kalau kamu pergi dari rumah ini, kalau kamu pilih Yesusmu, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ada banyak ketakutan berkecamuk dalam benak saya, karena saya tidak tahu mau di mana, mau bagaimana hidup saya nggak tahu ke depan. Tapi saya cuma percaya pada firman. Tuhan bilang, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, apa saja yang kau miliki, kamu akan memperolehnya lipat kali ganda. Cuman dengan iman dan belajar mempercayai Tuhan, saya tinggalkan keluarga saya tahun 96, saudara. Mengikut Yesus tanpa peta, belum ada Google Map. Ingat nggak ketika Abraham disuruh pergi dari ke sana keluarganya, Tuhan bilang, Abraham pergi ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dia belum ditunjukin. Tuhan nggak bilang, nih peta bawa ya, pakai Google Map, nanti kalau kamu tersesat itu kotanya di sini. Enggak. Tuhan bilang, ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ini bilang bahasa iman. Seringkali kita nggak punya cukup rasa percaya kepada Tuhan. Tapi kalau nyanyi di gereja, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tuhan bilang apa? Ya. Ketika engkau menghadapi persoalan, adakah sedikit rasa percayamu kepada Tuhan? Adakah engkau nangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan pulihkan rumah tanggaku? Adakah engkau bilang, Tuhan, aku menaruh semua harapku padamu, pulihkan usaha pekerjaan bisnisku? Masih adakah rasa yang seperti itu? Atau kita sibuk dengan kekuatan dan kemampuan kita berkata, ya udah mentok semuanya, saya udah nggak bisa melakukan apa-apa. Lalu kita itu cuma iman toh kalau ke gereja hari Minggu. Semua pintar nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan. Kata malaikat, Fred. Ya, ayo saudara, kita belajar bahwa mengikuti Tuhan itu bukan cuma nyanyi. Ngikut Tuhan itu bukan cuma di gereja, amin, amin, amin. Pulang dari gereja itu kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Waktu nggak ada duit masih bisa nyanyi ya. Halo? Ya, bisa. Tapi lagunya cabut nyawaku.
Ya, jangan ya saudara. Nyanyi, walaupun lagi ada dalam persoalan dan tekanan, nyanyi ya. Ku yakin kau hadir di sini. Setan bilang, apa iya ada Tuhan? Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Apa iya bayar utang gak bisa? Ku yakin kau nyata di sini. Rumah tanggamu mau bubar, kemenangan. Amin. Itu iman. Ya, jangan kayak Barak mundur ya, nggak ada iman. Hilang kemuliaan. Saudara percayalah, Tuhan sampai hari ini dia masih Tuhan yang mau menuntun umatnya. Dia masih Tuhan yang masih berbicara. Dia mau menuntun tanganmu, membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Tapi sayang, banyak umatnya yang sudah mulai nggak percaya. Kenapa Tuhan nggak kasih Abraham waktu itu peta? Pergi Abraham, ini peta engkau lihat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Abraham dikasih peta, matanya lihat peta terus. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi karena nggak punya peta, dia berhenti di satu tempat. Alkitab berkata, Abraham menyembelih kurban, mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu bertanya, Tuhan mau gimana lagi? Dalam hidup kekristenan kita, masihkah kita bertanya pada Tuhan? Masihkah kita tanya Tuhan, ini saya mau maju atau mundur Tuhan? Tuhan, ini saya cerai apa enggak Tuhan? Tuhan, ini saya ya mau gimana nih Tuhan? Kalau Tuhan ngomong ya silakan, tapi kita berdoa sudah minta tuntunan Tuhan. Amin. Yang mau menikah, doa dulu ya, tanya Tuhan jodohmu yang mana ya. Jangan main tabrak loh. Ya, soalnya udah kepala 3 bu. Nanti kalau nggak nikah sekarang kadaluarsa, expired nanti. Ya, jangan ya saudara. Tanya Tuhan. Tuhan mau nggak Tuhan? Ini saya mau nikah sama ini, Tuhan mau nggak? Saya pernah saudara pelayanan di Solo. Saya pelayan di Solo. Selesai khotbah, lucu. Tuhan gerakan saya untuk altar call tapi khusus tim PPW saja. Jadi waktu itu saya panggil semua singers, worship team leader, pemusik maju, ya, mengurapi mereka. Waktu saya doakan, tiba-tiba ada worship leadernya wanita waktu itu. Nangis dia saudara, dilawat Tuhan, nangis teriak-teriak. Begitu selesai, ya dia bilang sama saya gini, Kak Debbie, kayaknya Kak Debbie itu datang ke sini cuma untuk saya. Saya bilang, loh, kok cuma untuk kamu? Iya Kak, kenapa bulan depan tuh saya sudah memutuskan akan menikah dengan seorang pria. Dan dia bukan orang Kristen Kak, tapi dari seberang. Kenapa? Ya kakak tahu sendiri kan di Jawa ini Kak, mulai kepala 2 kalau udah belum dapat pacar, orang tua udah mulai galau. Apalagi mulai 25 belum dapat jodoh, dibilang perawan tua kan malu. Nah saya ini kan udah mulai 30, memang sih saudara, di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Enggak ya. Jadi harus banyak doa dan puasa itu kalau begitu. Enggak, Tuhan nggak pernah lepas tangan. Cuma memang carinya agak susah sih ya. Udah diskon 70 nggak laku-laku ya, plus 20 lagi nggak laku juga. Tapi ya sudahlah, percaya sama kuasa kedaulatan Tuhan ya. Akhirnya dia bilang gini, nah karena saya ini udah menginjak kepala 3 Kak, saya sudah berdoa Kak, Tuhan kirim jodohku Matius, Markus, Petrus, Lukas, Yohanes. Nggak ada yang datang Kak. Satu kali yang datang Sulkifli. Lalu taulah orang tua di Jawa ini Kak, waktu mama saya diomongin datang, dia bilang siapa aja yang penting mau nikahin kamu. Udah ketuaan kamu, mama malu sama keluar sama tetangga-tetangga sini, kamu gak laku-laku. Ya udah, akhirnya ketemu dua belah pihak keluarga. Saya itu sudah dilamar dan nanti bulan depan kami akan menikah. Tapi waktu Kak Debbie khotbah tadi, lalu Kak Debbie doain, saya tadi dapat peneguhan, enggak Kak, saya mau batalin ini semua. Saya bilang, iya, kalau kamu menikah terus gimana? Ya saya ikut Kak dengan cara mereka. Jadi kalau dengan cara mereka berarti kamu menyangkal Yesus loh. Ya iya, disuruh ucapin. Nah terus gimana? Kamu jangan pernah, kamu WL loh. Tugasmu itu melayani Tuhan, memimpin pujian loh. Terus sekarang kamu disuruh menyangkal Tuhan, kamu mau? Selama ini kamu nyanyi bilang Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, mana imanmu? Putusin, sebentar lagi Tuhan kirim Petrus sama kamu. Akhirnya saudara benar, dia bilang iya Kak, apapun Kak, saya nggak boleh, tadi saya dapat peneguhan dari Tuhan. Enggak Tuhan, saya nggak mau tinggalin Tuhan Yesus, saya udah melayani Tuhan.
Saya pulang ke Jakarta. Sebulan kemudian ada orang masuk di inbox saya. Kak Devi, masih ingat saya nggak? Saya lihat fotonya, iya. Di dulu yang WL Kak Devi doakan di Solo. Iya Kak, bener Kak, waktu saya putusin Zulkifli. Beberapa hari kemudian, Tuhan kirim Petrus. Terus, jadi saya sekarang sudah menikah Bu sama Petrus. Setan itu tahu waktu engkau minta. Yang pertama tahu Tuhan, yang kedua tahu siapa? Setan. Ya, engkau minta jodoh, setan tahu. Minta jodoh dia kirim dulu Muhammad. Zulkifli. Siapa tahu dia terima Zulkifli. Tapi ketika Tuhan berkenan atas jalan hidup seseorang, maka Tuhan menyelamatkan orang itu. Jadi saya datang ke Solo, saudara, satu jiwa ini diselamatkan. Dia bisa batalkan, saudara, dia dengan Zulkifli. Sekarang hidupnya berbahagia dengan Petrus. Jadi hati-hati ya, ada banyak hal Tuhan memberi kita kesuksesan, tapi setan selalu berusaha menghalangi. Akhirnya Barak tidak dapat kemuliaan, justru perempuan biasa yang datang Sisera nebeng di gubuknya, dipukulin pakai palu. Sisera mati di tangan perempuan ini, bukan dengan pedang, bukan dengan panah, dengan palu-palu. Ya, simpel nggak cara Tuhan? Yang bikin rumit itu kita, amin. Bilang kanan kirimu, tobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, bilang tobat, jangan bikin rumit jalannya Tuhan. Ya, kita ini bekerja bersama Tuhan, Dia bisa melancarkan semuanya, tapi kadang yang bikin ribet nih kita. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Tapi hari ini kita mau bilang, yes Tuhan, kami yakin Engkau ada di sini. Bangkit berdiri bersama, angkat iman.